Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Raditya Diniarta dengan NIM 202162121129 dari kelas A3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas jelajah karya arsitektur saya. Pada tugas ini, saya memilih bangunan yaitu Dancing Mountain House atau P House, karya arsitek Budi Pradono. Budi Pradono lahir pada tanggal 15 Maret 1970 di Salatiga. Budi Pradono terkenal dengan konsep green architecture-nya. Salah satunya adalah P House atau Dancing Mountain House. Bangunan ini didesain oleh Budi Pradono Arsitek atau BPA yang merupakan perusahaan konsultan teknik yang berfokus pada gaya hidup kontemporer, keramah tamahan, dan urban design. P House sendiri dibangun pada tahun 2014. Bangunan ini terletak di Desa Tetep Wates, Kecamatan Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah. P House merupakan bentuk dedikasi Budi Pradono terhadap mendiang ayahnya. P House atau Dancing Mountain House ini pernah meraih penghargaan sebagai proyek residensial terbaik se-Asia dalam Arcasia Architecture Award pada tahun 2016. Selanjutnya yaitu keunikan Dancing Mountain House. Yang pertama, bangunan ini banyak menggunakan material bambu yang membuat bangunan terkesan transparan dan unik. Dari pelataran, seluruh ruangan di bagian dalam rumah dapat terlihat. Kesederhanaan dari rumah ini merupakan tema kedua yang ingin ditonjolkan Budi Pradono. Material bahan yang digunakan pun tidak sembarangan, yaitu batu bata, bambu, dan batu dengan pengolahan. Selain itu, pintu-pintu yang digunakan di setiap ruangan merupakan hasil pintu daur ulang. Yang kedua, Dancing Mountain House memuat sisi tradisional. Hal tersebut dapat dilihat pada lingkungannya yang ditumbuhi pohon besar dan mengedepankan konsep green architecture. Konsep ini merupakan konsep yang berkesinambungan dengan alam. Yang ketiga, selain sebagai tempat hunian, P House didesain dengan perpustakaan yang dibuat dengan bentuk oval yang berdiri terpisah sebagai pavilion. Dengan adanya perpustakaan ini, diharapkan masyarakat yang berkunjung dapat memanfaatkan buku di perpustakaan tersebut. Yang keempat, pada Dancing Mountain House ini terdapat banyak bukaan yang bertujuan untuk pertukaran udara pada ruang. Penggunaan material didominasi dengan penggunaan kayu, bambu sebagai struktur bangunan, dan alang-alang sebagai atap bangunan. Hal ini memberikan kesan pedesaan serta rasa hangat pada desain ini. Yang kelima, Dancing Mountain House didesain borderless atau tanpa sekat. Hal ini memiliki tujuan, yaitu agar ruangan tampak lebih luas dengan ruang keluarga dan ruang makan sebagai pusat utama. Rumah borderless ini juga bertujuan agar para penghuni rumah bisa dengan mudah bersosialisasi. Pada desain ini menggunakan material yang diolah sedemikian rupa agar menghasilkan material yang diinginkan. Berikut merupakan unsur-unsur arsitektur pada Dancing Mountain House. Yang pertama yaitu unsur fungsi, yang kedua unsur ruang, yang ketiga unsur bentuk, yang keempat unsur estetika, dan kelima unsur makna. Yang pertama unsur fungsi. Fungsi dari dibangunnya Dancing Mountain House karya Budi Pradono ini yaitu sebagai rumah hunian pribadi. Bangunan ini mengedepankan keselarasan antara bangunan dengan lingkungan. Material yang digunakan pada bangunan ini terdiri dari material yang ramah lingkungan seperti bambu, alang-alang, roster, dan bata ekspos. Yang kedua, unsur ruang. Dalam arsitektur, ruang dapat dijelaskan sebagai suatu area yang dibatasi oleh 3 elemen pembatas. Pembatas tersebut yaitu lantai, dinding, dan langit-langit. Bangunan P House atau Dancing Mountain House terletak pada arah selatan side yang bangunannya menghadap arah utara. Terdapat berbagai ruang dalam bangunan ini, yaitu yang pertama 3 ruang tidur, 1 ruang keluarga, dapur, ruang makan, ruang belajar. Yang ketiga yaitu unsur bentuk. Budi Pradono ingin mendesain P House atau Dancing Mountain House dengan konsepnya yang mengedepankan peran arsitektur di tengah masyarakat dan kombinasi antara modernisasi dengan unsur tradisional. Dengan menggunakan penekanan pada green architecture, bangunan ini dibentuk agar selaras dengan lingkungan sekitarnya. Bangunan ini dibentuk menggunakan bambu yang merupakan potensi alam yang ada di sekitar kawasan dibangunnya perumahan tersebut.
Bentuk dari atap bangunannya mengaplikasikan bentuk-bentuk puncak gunung yang mengelilingi kota dan perdesaan Salatiga, yaitu Gunung Merapi, Gunung Telemoyo, Gunung Tidar, dan Andong. Yang keempat yaitu unsur estetika. Estetika dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Begitu juga dengan tea house ini yang menggunakan bambu sebagai material utama yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan yang ramah lingkungan ini tidak luput dari segi estetika. Bangunan yang dibuat sangat unik dan indah. Ditambah suasana perdesaan juga mendukung bangunan ini terlihat sejuk dan asri. Yang kelima yaitu unsur makna. Makna dari bangunan dancing modern house ini terlihat dari elemen-elemen bentuk. Mulai dari pengaplikasian dari bentuk gunung yang mengelilingi kota dan pedesaan Salatiga, serta dari segi material yang digunakan yaitu didominasi oleh bambu. Penggunaan material ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Rumah ini desain borderless atau terpaskat bertujuan penghuninya dapat bercengkrama serta memaksimalkan penghawaan pada ruang. Faktor-faktor pembuatan tea house. Yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor teknologi, dan keempat faktor ekonomi. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Pada bangunan ini menggunakan konsep bangunan yang ramah lingkungan. Hal ini mengartikan bahwa tea house atau dancing modern house dibangun karena faktor lingkungan. Budi Pradono ingin bangunannya selaras dengan alam di sekitarnya. Oleh karena itu, terciptalah dancing modern house ini. Yang kedua, faktor budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dilihat dari hasil karyanya, Budi Pradono sangat gemar mendesain bangunan dengan konsep arsitektur hijau. Selain mengurangi polusi serta bangunan yang dapat merusak lingkungan, hal ini sekaligus membantu lingkungan agar lebih hijau. Selain itu, kebersihan yang terjaga juga menjadi faktor penting dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu faktor teknologi. Teknologi dalam berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan manusia. Pada bangunan ini memanfaatkan teknologi material yang mana memanfaatkan material di sekitar kawasan tersebut. Kemudian dirubah sedemikian rupa sehingga menciptakan material yang bagus serta ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu serta masyarakat. Dalam pembangunan tea house ini menggunakan material yang dijual dekat dengan tempat hunian dibangun. Selain mengurangi pengeluaran dalam hal transportasi, juga mengurangi gas karbon yang digunakan untuk kendaraan pengangkut. Dalam rumah ini terdapat banyak bukaan jendela maupun ventilasi yang berfungsi agar cahaya masuk ke dalam bangunan dengan maksimal. Di sisi lain, hal ini juga mengurangi biaya listrik yang digunakan pada siang hari. Selanjutnya yaitu analogi arsitektur pada tea house. Secara umum, analogi dapat diartikan sebagai proses penalaran berdasarkan pengamatan terhadap gejala khusus dengan membandingkan atau mengumpamakan suatu objek yang sudah teridentifikasi secara jelas terhadap objek yang dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang berlaku secara umum. Pada tea house tersebut, saya mendapatkan dua analogi, yaitu yang pertama, analogi biologis. Berdasarkan lingkungan di sekitar bangunan hunian, dapat disimpulkan tea house atau dancing modern house ini menggunakan analogi biologis. Hal tersebut terlihat dari banyaknya tanaman besar di sekitar halaman yang masih dipertahankan. Hal ini bertujuan untuk menonjolkan bangunan dengan konsep alam. Selain tanaman besar itu, terdapat pohon pule atau pule yang dipercaya dapat digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Yang kedua, analogi adocis.
Berdasarkan dari penggunaan material utama rumah yang menggunakan bambu, batu bata, serta alang-alang, maka dapat disimpulkan bangunan ini menggunakan analogi adopsis karena material-material tersebut dapat ditemui di sekitar bangunan itu dibangun. Rumah ini menggunakan teknologi asli yang digunakan masyarakat untuk membuat struktur bambu dan kerajinan batu. Karena menggunakan material yang ramah lingkungan, menambahkan suasana sejuk pada bangunan tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.